Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan percobaan untuk kontrol cerdas 1 pada bab simulasi logika kavasi. Kalau di pertemuan sebelumnya adalah kita sudah membuat membership function ya, sehingga masukkan dalam bentuk numerik kemudian kita konversi menjadi satuan linguistik. Maka berikutnya kita lanjutkan untuk menentukan rule base dan menghitung luaran dari fasi itu. Sesuai dengan proses di kontrol logika fasi, kalau sudah selesai fasifikasi, kita lanjutkan kontrol rule base dan kemudian difasifikasi. Kontrol rule base adalah kita membuat aturan-aturan yang disebut sebagai basis aturan fasi. Jadi rule base ini merupakan dasar dari pengambilan keputusan atau inferensi suatu proses untuk mendapatkan aksi keluaran sinyal kontrol dari suatu kondisi masukan. Misalkan di sini adalah error dan delta error. Kalau yang kita buat nantinya adalah masukannya kecepatan dan jarak. Jadi secara sederhana, aturan itu adalah kombinasi dari semua masukan yang ada, kemudian diberikan aksi apa yang harus dilakukan berdasarkan kondisi masukan tadi. Contohnya di sini aturan pertama adalah jika E adalah NB dan DE adalah NB, maka Y adalah NB. Nah, ini nanti yang kemudian akan kita ganti menjadi jika kecepatan adalah pelan dan jarak adalah dekat, maka rem adalah sedikit. Nah, contohnya seperti itu. Untuk teknik penalaran, yaitu bagaimana kita menghubungkan kedua input tadi, maka di sini kita akan menggunakan relasinya adalah N, atau di sini Yadeh max min ya. Jadi implikasinya adalah jika kecepatan adalah A dan jarak adalah B, maka sudut pengereman adalah C. Nah, untuk menghitung outputnya, nanti kita menggunakan prosesnya adalah center of gravity. Nah, jadi di situ kita hitung titik berat dari suatu area dengan cara kita kalikan luaran dari hasil fasifikasi, kita kalikan dengan titik center dari membership functionnya, kita bagi dengan luaran hasil fasifikasi. Nah, sama seperti yang kemarin ini ya. Jadi kita menggunakan membershipnya adalah kecepatan 0 sampai dengan 80, kemudian jarak antara 0 sampai dengan 4, kemudian sudut pengeremannya adalah 1 ini ya, sudut pengeremannya 0 sampai 40, injak penuh, agak penuh, sedikit, sedang, dan sedikit sekali. Nah, bagaimana nanti kita menghubungkannya? Lebih mudahnya kita lihat dari tabel berikut. Jadi sama seperti tadi, cuma di sini kita susun tabelnya. Kecepatannya berapa, jaraknya berapa, ya. Jadi misalkan di sini kita nyatakan bahwa jika kecepatan sangat lambat dan jarak sangat jauh di sini, maka rem injak sedikit sekali. Nah, jadi kalau kombinasinya adalah ini ya, misalkan saya kasih highlight gitu ya. Jika kecepatan sangat lambat, kemudian jarak sangat jauh, maka rem injak sedikit sekali. Jadi injak sedikit sekali nanti itu kita tuliskan di sini. Sama juga nanti misalkan kalau kecepatan sangat cepat, kemudian jarak sangat dekat, maka rem akan diinjak secara penuh. Nah, kalau sudah kita tentukan ini secara penuh, baru nanti kemudian kita menyusun dari sisi program. Nah, ini kan sudah ya, kemarin sudah. Nah, nanti di sini kita siapkan di sini untuk kecepatannya kan juga sudah dibuat, kemudian jaraknya juga sudah. Nah, tinggal di sini nanti kita masukkan nilai center pengereman
mulai dari penuh 0, agak penuh 10, injak sedang 20, sedikit 30, dan sedikit sekali 40. Kemudian, nah ini kita harus mencari nilai minimalnya untuk persiapan implikasinya nanti. Nah, di sini adalah kita menggunakan variabelnya MI. MI-nya adalah 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kombinasi kedua input tadi. Nah, ini tinggal dilanjutkan sampai dengan 25, termasuk juga untuk menentukan rule base-nya. Rule F ini adalah rule base-nya. Contohnya adalah ini. Nah, jadi aturannya dipakai seperti ini. Jika kecepatan sangat lambat dan jarak sangat dekat, maka rem diinjak cukup. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, realisasinya dalam bentuk Rn ini adalah rule-nya, minimalnya berapa, MF jarak berapa, kecepatan berapa, aksi apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya ini ya, sangat lambat, jauh sekali jaraknya, maka rem diinjak sedikit sekali. Kemudian yang lainnya di sini hanya sebagai ini untuk menghitung defasifikasinya ya. Jadi kita hitung totalnya berapa dibagi dengan jumlah membership function-nya. Oke, kemudian kalau dari sisi para peserta mohon assign di prodinya masing-masing ya. Di situ ada breakout. Oke, Tolong Anda masuk ke ruang breakout sesuai dengan